Jika ada dua pertandingan yang akan menentukan hidup dan mati di perjalanan timnas Indonesia ke Piala Dunia, maka jawabannya adalah laga melawan Arab Saudi dan Irak, dua pertandingan penentu takdir, dua laga yang bisa menuliskan sejarah, atau menghancurkannya. Kita tidak sedang membahas laga biasa, ini bukan pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah pertarungan eksistensi bangsa. Dua kekalahan, lupakan bahkan dua hasil imbang saja bisa mengubur mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Bukan berarti kita pesimis. Kita justru realistis. Di dua kemenangan memang target tertinggi. Tapi hasil paling masuk akal yang bisa jadi tiket ke babak selanjutnya adalah menang melawan Arab, seri lawan Irak. Itu pun harus dengan permainan sempurna. Dan kalau kita bicara tentang laga sebesar ini, pertanyaannya cuma satu, siapa 11 nama terbaik yang akan berdiri untuk bangsa ini? Siapa pemain yang cukup kuat untuk memikul harapan? Dua deputy receiver rakyat Indonesia, Patrick Kluivert sudah menyiapkan satu formasi tempur, paling mematikan 3-4-3, dan di bawah mistar gawang, kita punya dua monster Eropa, Emil Odero versus Martin Paz, dua kiper kelas dunia. Tapi hanya satu yang akan dipilih, dan pilihan jatuh ke Emil Odero. Bukan tanpa alasan di Serie A, dia akan jadi satu-satunya wakil timnas musim depan. Tapi ini bukan tentang klub, ini tentang negara. Emil datang ke timnas membawa beban besar sorotan, keraguan bahkan caci maki karena ucapan ayahnya. Tapi Emil tak goyah, dan di laga nanti, Emil bukan sekedar menjaga gawang, dia menjaga mimpi seluruh rakyat Indonesia. Di depan Emil 3 gladiator siap berdiri: Rizky Ridho, Jay Ijaz, dan Justin Hubner bukan cuma back. Mereka hati menteng terakhir Garuda, trio yang terbukti saat mereka bertiga bermain, timnas Indonesia tidak terkalahkan. Tapi kalau salah satu absen, pertahanan langsung keropos. Formasi 3B ini sudah terbukti ampuh. Tak perlu eksperimen. Aneh-aneh ini bukan saatnya coba-coba. Ini saatnya mempertaruhkan segalanya. Di kiri sang kapten Red Divisi, Nick Nijmegen, Calvin Verdong, dan di kanan, pemain Bundesliga yang makin matang, Kevin Dix. Dua pemain ini bukan cuma fullback, mereka adalah senjata rahasia. Khusus Verdong, ingat ini baik-baik. Jangan ulangi kesalahan fatal seperti ronde ketiga. Dia bukan LCB. Dia harus main di posisi aslinya, left fullback. Kalau Verdong dibiarkan bebas di sisi kiri, dia bisa mengacak-acak pertahanan lawan. Dan lain Kevin Dix, dialah jawaban dari masalah yang dulu diciptakan Yakob Sayuri. Kevin akan menyegel sisi kanan menyerang. Bisa bertahan hebat. Duet Verdong dan Dix adalah dua pedang di ujung sayap Garuda. Dan kalau digunakan dengan benar, Arab dan Irak akan tersayat tanpa ampun, masuk ke zona tengah jantung pertempuran. Disinilah perang dimenangkan atau dikubur, dan Indonesia akan menurunkan dua gelandang, Tom Hay dan Joey Pelupes. Satu kreator, satu penghancur, dua fungsi, satu irama. Pelupes punya tugas sederhana, rebut bola berikan ke Tam, dan Tam akan mengarsiteki setiap serangan. Saat seperti pelukis di atas kanvas hijau, saat dua nama ini main bareng melawan Bahrain dan Cina, hasilnya dua kemenangan, dua clean sheet. Kalau mereka tampil sempurna lagi, langit Arab akan gemetar. Sekarang ke lini depan. 3 nama 3 mimpi 3 harapan Ragnar Orat, Manggoen Morozustra, dan Miliano Jonassen bukan sekedar penyerang. Mereka adalah manifesto dari generasi baru. Timnas Indonesia Ragnar bukan top skor, tapi mesin tekanan. Moro finisher yang siap menikam jantung lawan. Miliano winger eksplosif, bintang masa depan. Mereka tidak cuma berlari, mereka berperang. Dan kalau kamu pikir Indonesia cuma bertahan, salah besar. Serangan kilat dari trio ini bisa menghancurkan siapa saja. Dengan Ragnar dan Miliano membuka ruang, maka Moro akan masuk dan menusuk tanpa ampun. Lawan kita Arab Saudi dan Irak, tempatnya King Abdullah Stadium, taruhannya segalanya. Ini bukan sekedar dua pertandingan, ini adalah dua bab terakhir dari sebuah saga panjang perjuangan timnas Indonesia. Kita tak datang ke stadion itu untuk jadi penonton sejarah, kita datang untuk menulis sejarah, dengan darah, dengan keringat, dengan semangat yang tak pernah padam. Kepada nanti kalian yang akan turun ke lapangan nanti, ingatlah kalian bukan cuma pemain. Kalian adalah pembawa mimpi sebuah bangsa. Dan untuk dunia, bersiaplah karena Indonesia akan menerkam Garuda akan bangkit. Dalam Piala Dunia, bukan lagi sekedar mimpi. Dan sekarang, semua mata tertuju pada satu nama. Patrick Cluny. Bukan lagi waktu untuk basa-basi. Bukan lagi saatnya bicara soal adaptasi. Karena yang dibutuhkan timnas Indonesia hari ini bukan sekedar pelatih tapi pemimpin, bukan sekedar sosok dengan nama besar tapi seseorang yang bisa menyelesaikan apa yang telah dimulai. Coach Shin Taeyong telah membawa tim ini dari nol
Dari kehancuran, dari masa di mana kita dihina dan diremehkan, ia merangkak di atas puing-puing kegagalan, membawa kita keluar dari kegelapan. Ia membentuk karakter ia, mengubah mental, ia menanam benih kepercayaan di dada jutaan rakyat Indonesia. Ya, dan kini Patrick Lukford datang bukan untuk memulai sesuatu yang baru, tapi untuk menyelesaikan apa yang sudah dibangun. Para fans tidak akan menerima alasan, kami tidak mau lagi menunggu proses. Karena kami sudah melewati proses itu, kami sudah berhenti pada proses bertuntainya po. Kami sudah bersabar saat tim ini dibantai. Kami tetap berdiri saat semua orang menertawakan Garuda. Tapi sekarang masa sabar itu telah habis. Kami menuntut hasil, kami menuntut kemenangan, kami menuntut Piala Dunia. Ronde 4 bukan hanya pertandingan, bukan sekedar kompetisi. Ronde 4 adalah pertaruhan segalanya. Harga diri sejarah jika Kluivert gagal, maka bukan hanya dirinya yang runtuh, tapi mimpi besar ini akan terkubur dalam-dalam. Dan semua yang telah dibangun oleh Shinte yang akan hilang seperti debu karena satu keputusan yang tidak pernah jelas mengapa dia yang dipilih. Kami supporter Timnas Indonesia tidak akan tinggal diam. Ini saatnya Kluivert membuktikan bahwa dia bukan hanya bayang masa lalu, bukan hanya pelatih asing yang datang dan pergi, tapi benar-benar satria yang pantas meneruskan tongkat estafet dari Sintayong. Karena kalau Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, maka Patrick Kluivert akan tercatat dalam sejarah bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pelengkap takdir. Namun jika gagal, maka ia akan menjadi simbol dari mimpi yang dibunuh. Perlahan-lahan, kami sudah tidak mau lagi mendengar kata nanti. Kami tidak ingin lagi dijanjikan mimpi indah, kami hanya ingin satu hal, buktian di ronde fam atau tinggalkan. Like kalau kamu percaya Garuda bisa menembus Piala Dunia, komen nama pemain favoritmu yang layak jadi starter. Dan jangan lupa subscribe, karena kita akan terus mengawal langkah Garuda sampai mimpi itu menjadi kenyataan. Indonesia bisa.